Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Putri Saskia. I am your host today. First, let me introduce our groups. First is Mrs. Veronica, will be our presenter. And second, Mrs. Soraya, but will be our moderator. But Soraya can join because the connection is not good. Replace with me. I will be our host and moderator today. Okay, so Mrs. Ika will present about kaidah bahasa Indonesia. If you have any, you can give the ending. Mrs. Ika, it's your time. Thank you very much. Hari ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang. Oke, apakah terdengar suara saya? Ya, sudah terdengar, Bu. Oke, Silakan, koneksi Bu. ya. Ya. Oke. Kali ini akan saya bahas mengenai kaidah bahasa Indonesia. Jadi saya akan menggunakan bahasa Indonesia ya, tetap ya. Tapi kalau Saskia akan menggunakan bahasa Inggris. Maaf, Ibu Ika. Ya, cek. Sudah Oke, terdengar? Sudah Loading terus nih ya. sudah terdengar. Yes. Harap bersabar, ini ujian. Oke, ini kaidah bahasa Indonesia ya, sering kita jumpai di pelajaran. Teman-teman pasti diminta mempelajari tentang kaidah bahasa Indonesia. Nah, kaidah bahasa Indonesia ini apa sih sebenarnya? Kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut. Ya, antara pemisahan dan juga penggabungannya. Nah, ini ada aturannya sendiri, makanya sering sekali ketika di dalam kelas saya akan meminta teman-teman silahkan untuk download. Kalau tidak punya bukunya atau tidak mau membaca di perpustakaan, download PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sekarang ini sudah ada di Play Store ya. Jadi bisa mengunggah itu dan mengunduh dan juga KBBI. Dua buku itu yang saya tekankan kepada teman-teman sekalian. Itu pedoman kita ketika untuk belajar bahasa Indonesia. Teman-teman penulis juga bisa menggunakan itu, maksudnya untuk kaidah-kaidahnya, ejaannya bagaimana, peraturannya untuk menggunakan lambang, menuliskan rupiah mungkin, itu juga masih banyak yang keliru. Kemudian secara teknis, kaidah ejaan dan tanda baca ini adalah aturan mengenai penulisan huruf, penulisan kata seperti tadi yang saya katakan, ada tanda bacanya juga. Jadi berkisaran dengan itu. Nah, ini adalah penulisan huruf. Pada bagian ini dideskripsikan kaidah yang berlaku mengenai pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Ya, ada huruf kapital. Biasanya ditulis pada awal kata, awal kalimat. Kemudian petikan langsung utuh, kemudian pengungkapan yang berhubungan dengan Tuhan, itu biasanya menggunakan huruf kapital, kemudian nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Ini penulisan hurufnya, ada huruf kapital, ada huruf miring. Nah, huruf miring ini biasanya
Dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar, dan judul-judul lain. Ya, contohnya itu dia mendengar berita itu dari Kompas. Nah, itu Kompasnya dimiringkan. Kemudian menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Contohnya, keseluruhan karyawan diwajibkan menghadiri acara tersebut. Jadi, hanya untuk kekhususan saja. Menegaskan bahwa wajib. Kemudian menuliskan kata atau ungkapan asing. Nah, ini harus dan wajib dimiringkan ya tulisannya. Contohnya Facebook itu harus dimiringkan. Ketika teman-teman menggunakan bahasa Inggris yang disisipkan dalam bahasa Indonesia, maka harus dimiringkan. Kalau tidak ada padanan katanya. Tapi kalau ada padanan katanya ya pakai yang bahasa Indonesia aja. Oke, kemudian penulisan kata. Kaidah penulisan kata meliputi kaidah penggabungan kata, penulisan kata ganti, kau, kumu, dan nya, kata depan di, ke, dan dari, kata turunan, serta singkatan dan akronim. Jadi ini penulisan katanya ada beberapa. Kemudian inilah kaidah ya, kaidah-kaidah itu yang berkaitan dengan aturan-aturan penulisan kata ataupun kalimat. Oke. Contoh penulisan kata, ada gabungan kata. Contohnya alat pandang dengar. Alat pandang dengar buku sejarah lama sebagai imbangan buku sejarah. Buku sejarah modern. Kemudian kata ganti. Contohnya ketidakjujuran tidak kusukai. Kemudian ketidakjujuran tidak aku sukai. Nah, itu contohnya. Kemudian penulisan kata turunan. Mereka masuk satu persatu. Penulisan kata per itu dipisah. Lanjutnya singkatan dan akronim. Ini ada di Puebi ya. Singkatan itu adalah singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat. Itu diikuti dengan tanda titik. Nah, ini contohnya untuk menuliskan nama orang. M. Amin, koma, DRS, titik, atau Prof. Kol titik, kolonel ya ini. Jadi ada titik-titiknya di sini, maka menulisnya seperti ini. Kemudian singkatan yang terdiri di atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya MPR. Ini singkatan MPR karena hurufnya besar semua ya. Jadi yang diambil itu huruf dari kata, masing-masing kata, tetapi huruf yang paling awal sendiri. Kemudian singkatan umum terdiri atas 3 huruf atau lebih yang diikuti tanda titik. Contohnya DST titik, DKK titik, itu singkatan-singkatannya. Oke, kemudian akronim. Akronim adalah singkatan yang terdiri atas gabungan huruf awal, gabungan suku kata, atau gabungan huruf dan suku kata yang diperlakukan sebagai kata. Contohnya seperti ABRI, PASI, SIM, AKABRI, Bapenas. Akronim yang bukan nama lembaga diri ditulis sebagai berikut. Pemilu Rapim. Jadi bedanya kalau akronim ini adalah singkatan yang terdiri dari gabungan huruf awal. Kemudian itu bisa disusun jadi bisa diucapkan sebagai satu kata gitu. Ya, contohnya SIM, ABRI. Nah, itu seperti kita mengucapkan sebuah kata. Kemudian kalau singkatan itu tidak bisa kita ucapkan seperti sebuah kata ya. Contohnya itu DKK, DST, M titik DRS. Nah, itu tidak bisa kita ungkapkan seperti kita mengucapkan sebuah kata. Nah, kalau yang di bagian ini di mana akronimnya itu bukan nama diri atau lembaga, maka ditulisnya
dengan huruf kecil. Jadi beda ya antara singkatan dan akronim. Cukup banyak untuk kaidah ini, jadi saya akan lebih cepat, nanti teman-teman bisa mempelajari lagi ya. Nah, kemudian ada kaidah kata imbuhan. Nah, kata imbuhan itu ada prefiks, ada infiks, ada sufiks. Imbuhan adalah kata yang mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Nah, contohnya prefiks atau awalan, ini imbuhan diikatkan di depan bentuk dasar. Contohnya, dari kata dasar baca, kemudian mendapat imbuhan me. Me dalam kurung N, artinya N itu bisa berubah. Maksudnya bisa men, bisa men, atau bisa meng. Seperti itu. Me ditambah baca menjadi membaca. Me ditambah tulis, kata dasar dari menulis, ya kemudian menjadi menulis. Sapa menjadi menyapa. Itu melebur ya ST-nya. Jadi kalau sebuah kata yang huruf awalnya KTSP, kemudian mendapat imbuhan me, maka dia akan melebur. Contohnya adalah menulis dan menyapa. Kemudian infiks atau sisipan, ini adalah imbuhan yang diikatkan di tengah bentuk dasar. Contohnya geletar, telunjuk dari kata tunjuk. Kemudian sufiks itu akhiran adalah imbu yang diikatkan di belakang bentuk dasar. Oke, saya ulang kembali. Recording in progress. Nah, terakhir ada konfiks. Konfiks ini adalah imbuhan yang dilekatkan di depan dan di belakang. Contohnya keamanan, kesatuan, kebetulan. Nah, kalau teman-teman menemukan kata tanggung jawab, kemudian mendapat imbuhan di depan dan di belakang, contohnya mempertanggungjawabkan, itu ditulisnya lengkap jadi satu ya. Mempertanggungjawabkan tanpa spasi. Jadi setiap yang mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran, maka dia akan menulisnya digabung jadi satu ya. Kemudian ini adalah kaidah kata ulang, banyak ya. Kaidah kata ulang atau reduplikasi. Ya, kata lainnya reduplikasi, ya, itu disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Nah, ini ada beberapa maknanya. Kata ulang banyak tak tentu. Contohnya adalah batu-batu, negara-negara. Kemudian agak atau melemahkan sesuatu. Contohnya kebarat-baratan, malu-malu, hijau-hijauan. Kemudian kaidah kata ulang banyak dan bermacam-macam. Contohnya adalah bau-bauan, daun-daunan, bibit-bibitan. Kemudian ada intensitas kualitatif, contohnya keras-keras, giat-giatnya. Ada juga menyerupai dan bermacam-macam. Itu maknanya ya, maknanya menyerupai dan bermacam-macam. Contohnya kuda-kuda, mobil-mobilan, itu banyak macamnya. Kemudian banyak tak tentu lagi, sudah. Banyak tak tentu itu batu-batu, negara-negara. Jadi negara-negara itu kan banyak, tapi oke. Lanjut, ini adalah kaidah kata majemuk, di mana dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Berdasarkan, oke, tanding lagi, apa kita lanjut lagi ya. Kata majemuk jenis kata benda, ini contohnya air terjun. Jadi ada dua kata dijadikan satu. Menjadi sebuah benda, maka itu disebut dengan kata majemuk jenis kata benda. Kemudian kata majemuk jenis kata sifat itu ada kata besar kepala.
Jadi intinya adalah menggabungkan dua kata akhirnya menghasilkan satu makna baru. Itu ya jenis kata benda. Lanjut kaidah sintaksis. Nah, apa sih sintaksis itu? Sintaksis ini adalah cabang ilmu tata bahasa yang mengkaji hubungan kata atau frasa dengan kata atau frasa di dalam kalimat. Jadi kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Nah, kalau kalimat ini biasanya saya akan menekankan pada huruf besar dan tanda titik. Kalau tidak ada keduanya itu belum bisa dikatakan kalimat. Jadi kalau sintaksis ini cabang ilmu tata bahasa yang mengkaji hubungan kata atau frasa dengan kata atau frasa di dalam kalimat. Ya. Oke, lanjut contoh kalimat. Ini contoh kalimat ya, ada kemarin sore mendatangi pertemuan itu. Nah, ini ada huruf besar di depan, tanda titik di belakang. Kemudian minimal ada subjek dan predikatnya, ada subjek, ada predikat. Di sini juga ada subjek, ada predikat, ada tanda titik, ada huruf besar. Subjek, predikat, tanda titik. Itu ya, inti dari kalimat harus ada itu. Kalau nggak ada itu, bukan kalimat. Kemudian kalimat tunggal dan majemuk. Nah, ini pada kalimat satu di atas, pada bagian inti kalimat, merupakan satu kesatuan utuh. Ya. Penghilangan salah satu bagian saja dari ketiga bagian inti itu akan meruntuhkan identitas sisanya. Sebagai kalimat, sebagaimana terbukti pada kalimat-kalimat 2, 3, dan 4, kalimat yang terdiri atas satu kesatuan bagian inti, baik dengan maupun tanpa bagian bukan inti, disebut kalimat tunggal. Jadi kalimat 1 dan 2 itu disebut dengan kalimat tunggal ya. Kalimat tunggal. Kemudian kalau kalimat majemuk itu biasanya ada tandanya. Kalau tidak tanda koma itu kalimat majemuk setara. Kemudian ditandai dengan kata hubung dan walaupun dan sebagainya. Itu menunjukkan kalimatnya majemuk. Jadi dalam satu kalimat itu ada anak kalimat dan induk kalimat. Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, ini biasanya ada di dalam kalimat SPOK, teman-teman pasti sudah mempelajarinya. Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek ini biasanya kata benda, predikat ini kata kerja, objek juga kata benda. Kan pasti sudah memahami bagian itu. Oke, lanjut kaidah semantik. Jadi ada banyak ya, ada kaidah sintaksis, ada kaidah semantik. Di mana kaidah semantik ini para ahli bahasa memberikan pengertian cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda lingual dengan hal-hal yang ditandainya. Nah, ini jenis makna kata berarti maksud atau arti suatu kata atau isi suatu pembicaraan. Jadi jenis makna itu ada beberapa makna kalimat ya. Ada makna denotasi dan makna konotasi. Nah, ini makna denotasi itu makna yang tidak mengalami perubahan dari makna asalnya. Kalau konotasi itu mengalami perubahan.
Contohnya ibu guru, ibu jari, tangan panjang, panjang tangan, kepala besar, besar kepala. Nah, ibu guru itu tetap ya, ini makna denotasi. Kemudian ibu jari itu sudah makna konotasi, di mana maknanya sudah berbeda dengan makna asli. Ibu guru orang, ya, manusia gitu ya. Kalau ibu jari hanya jempolnya saja. Nah, itu denotasi. Bedanya denotasi dan konotasi di bagian itu. Kemudian makna kata umum dan makna kata khusus. Kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya meliputi bagian-bagian dari kata yang lain, sementara itu kata khusus adalah kata yang cakupannya lebih sempit dan merupakan bagian atau anggota dari kata lainnya. Ini kata umum. Kata umum ada contohnya buah. Kata khusus itu ada mangga, pepaya, apel, duku. Kemudian ada sinonim, antonim, homonim. Nah, sinonim ini adalah kata yang sama atau hampir sama maknanya, tetapi bentuk katanya berbeda. Contohnya hewan, hewan binatang, pintar, pandai. Nah, itu sinonimnya. Kalau antonim ini kata yang berbeda atau berlawanan maknanya. Contohnya siang, malam. Kemudian kalau homonim adalah kata-kata yang bentuk dan cara pelafalannya sama, tetapi maknanya berbeda. Contohnya genting, gawat, atap, bisa, racun. Ini homonim. Jadi kalau homonim itu pelafalannya sama nih bunyi, tetapi maknanya beda. Bisa, ya. Bisa kita bisa melakukan sesuatu, dan juga bisa dari hewan atau ular ya, beda. Antara bisa dan bisa. Singkat aja ya. Kemudian ada homograf. Graf berarti tulisan, berarti yang makna kata yang pelafalannya sama tapi maknanya berbeda. Graf itu tapi tulisannya sama ya tulisannya. Contohnya adalah berseri-seri dengan bermain seri. Nah, itu sama tulisannya seri S-E-R-I tetapi pelafalan dan maknanya itu beda. Kemudian ada homofon. Ini makna kata lagi ya. Makna kata yang pelafalannya sama tapi penulisan dan maknanya beda. Contohnya adalah cold, naik cold dan cold. Itu tulisannya sama tapi bacanya tulisannya beda tapi pelafalannya sama. Kemudian ada polisemi. Nah, ini adalah kata yang memiliki banyak makna. Contohnya jatuh sakit, Ari jatuh dari bangku. Jatuh dan jatuh. Ya, dua kata yang sama ya. Tapi maknanya ada beberapa gitu ya. Nah, teman-teman yang mungkin ingin masuk ke jurusan bahasa akan mempelajari hal-hal ini ya. Ada penyempitan makna atau spesialisasi. Seperti ini ya. Ada ameliorasi perubahan makna kata. Ada peyorasi, perubahan makna kata yang nilainya lebih rendah daripada makna sebelumnya. Nah, ini biasanya kalau model ini contohnya adalah istri, bini, seperti itu ya. Sinestesia, ini adalah perubahan makna kata. Contohnya, suaranya indah, makna asalnya indera penglihatan, makna barunya indera pendengaran. Ya, sikap kasar, indera peraba, makna barunya indera penglihatan. Asosiasi.
Nah, ini perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Sifat yang melekat pada benda tertentu dikenakan kepada situasi, benda, atau peristiwa lainnya. Contohnya amplop, makna katanya wadah untuk surat, makna barunya suap. Kemudian buaya, jenis binatang buas itu maknanya. Ya. Dan makna barunya orang jahat. Kalau buaya biasanya kita akan sebutnya orang yang memiliki banyak pacar, gitu ya. Buaya darat namanya. Baik, itu beberapa kaidah-kaidah bahasa yang bisa kita pelajari. Kaidah-kaidah bahasa tersebut kita bisa pelajarinya ketika teman-teman nanti masuk kuliah pendidikan bahasa Indonesia ya. Itu akan mempelajari hal-hal itu. Tetapi di lain daripada kaidah bahasa masih ada beberapa lagi yang harus dipelajari, cukup banyak ya. Jadi kalau teman-teman yang di di SMA ataupun SMK, SD, SMP itu belum terlalu banyak mempelajarinya, belum terlalu dalam. Tapi kalau kuliah, teman-teman akan lebih memperdalam lagi. Gitu. Contohnya tadi ada semantik, ada teman-teman juga akan mempelajari psikolinguistik, itu juga ada. Kemudian wacana juga ada. Seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan mulai dari sekarang pilih saja kamu mau mengambil jurusan apa kalau mau kuliah. Kemudian kalau memang mau langsung kerja, silahkan difikirkan kira-kira mau bekerja sebagai apa. Ya, jadi sudah ada pemikiran ke sana, maka teman-teman bisa mempersiapkan diri. Oke, begitu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator atau yang mengambil alih, Putri Saskia, silakan. Okay, thank you, Mrs. Ika. So, spelling rules are the whole rules of how to use and read sound symbols by studying kaidah bahasa Indonesia, we become more acquainted with sentences that use punctuation, so that we can give example and use sentence in everyday life correctly. Well, that's wrap up our event. We hope that is even can be useful for all us. Thank you for joining this meeting. Have a nice day. Nice day.